Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kajian kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan makanan. Hadis pertama dan kedua akan bercerita tentang satu bab khusus dibuatkan oleh Imam An-Nawawi, bab la yu'ibu ta'am wastihbabu madhihi. Satu bab tidak boleh kita mencela makanan, tapi yang dianjurkan adalah senantiasa menyampaikan pujian terhadap makanan itu. Diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau menceritakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtaha akalah wa in karihahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tidak pernah mencela makanan sekalipun dalam kehidupannya itu. Ketika dia inginkan makanan itu dimakannya, senang dinikmatinya, tapi kalau tidak ditinggalkannya. Nah, kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwahnya selalu dibantu oleh para istrinya. Istri-istri beliau juga adalah orang-orang yang sibuk menyampaikan informasi agama. Sebagai seorang istri dengan kesibukannya, terkadang ketika menyiapkan makanan untuk suaminya, ada saja hal-hal yang tidak berkenan. Ketika masak, mungkin garamnya 2 kali, 3 kali, karena lupa. Masuk ke dapur, keluar menemui tamu, masuk lagi ke dapur, lupa mencicipinya, dikasih lagi garamnya. Sampai begitu terjadi. Pada satu saat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyuguhkan makanan, menyajikan makanan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu kebetulan makanan yang disuguhkan itu diberi garam lebih dari 1 kali. Pasti akan dirasakan asin. Tapi dalam rangka menjaga keserasian keluarga, kecintaannya kepada si istri yang sudah capek masak, menyajikan lagi, mendampingi Rasulullah, menikmatinya lagi. Ketika Rasulullah menikmati makanan yang kebetulan asin, Rasulullah biasa kalau kita merasa makanannya asin agak nyengir-nyengir sedikit. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, bagaimana masakan aku hari ini? Rasulullah katakan, luar biasa, ahsanti. Kalau bahasa kita mungkin bukan jempolnya 1 tapi 2 di luar biasa. Jangan ditafsirkan luar biasa asinnya, jangan. Senang enggak istri kita? Senang. Sayyidah Aisyah tapi melihat ada tanda-tanda Rasulullah nikmati saja dalam rangka menjaga hubungan baik dalam keluarga. Disinilah kata para ulama, kalau untuk berbohong-bohong sedikit pada keluarga, menjaga keutuhan keluarga, tidak apa-apa.
Rasulullah kan berbohong sedikit itu, dalam rangka menjaga keutuhan itu. Tapi begitu selesai, diangkat ke belakang oleh Sayyidah Aisyah, dicoba masakan itu. Ternyata memang betul asin. Terus beliau mengatakan, alangkah baiknya suamiku ini. Kalau besok seperti ini lagi engkau masak, ya Allah, katanya luar biasa, kata Rasulullah. Rasulullah terus merasakan, alangkah baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan Rasulullah tidak pernah marah, tak pernah apa, akhlaknya luar biasa. Tetapi ternyata masakannya kurang enak, asin. Bagaimana kalau masakannya enak betul? Mungkin bukan 2 jempolnya, mungkin 10 jarinya itu. Ini mengajarkan kepada kita. Kenapa? Karena yang disuguhkan kepada kita itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita, harus kita makan. Selama itu halalan thayyiban. Maka diceritakan di sini, kalau Rasulullah menginginkan makanan itu, senang dia, ada seleranya dimakan. Tapi kalau tidak selera, Rasulullah SAW tinggalkan makanan itu. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Yang kedua, hadis diriwayatkan sendiri oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu anil udumi. Udum idam. Idam itu lauk pauk kalau bahasa kita. Faqalu ma indana illa khallun. Mereka menjawab, kami tidak punya kecuali cuka. Ya, kalau kita sini cuka Belanda. Cuka yang asam itu. Faja'ala ya'kul. Rasulullah kemudian makan. Terus mengatakan, ni'mal udumu al-khal. Ni'mal udumu al-khal. Alangkah enaknya cuka ini. Karena tidak ada yang lain. Karena tidak ada yang lain memang. Ya cuka paling disenangi orang. Semua masakan-masakan kalau tidak ada cukanya, tidak ada asam-asamnya, kurang enak dia. Maka ketika cuka itu menjadi minuman sendiri, maka dia tidak apa-apa. Tapi kalau diproses dia menjadi minuman yang memabukkan, maka dilarang. Ini juga memberi isyarat kepada kita bahwa kalau kita makan, alangkah baiknya kalau ada lauknya. Bahkan dengan lauk begitu indah. Tapi ketika tidak ada lauknya, ya apa boleh buat? Itu juga karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Jadi gambaran bahwa sosok beliau itu sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan, kehidupan rumah tangga, beliau adalah contoh kita semuanya. Ketauladanan yang luar biasa. Nah, satu bab lagi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bagaimana kalau kita disuguhkan satu makanan, ada sajian, ternyata kita dalam posisi puasa. Terus kita tolak, saya enggak, saya sedang puasa. Rasulullah ajarkan berdoa. Doakan.
doakan. Kita perlu makanan itu. Tapi waktunya belum karena kita berpuasa. Tapi kalau kita sudah berbuka, makan, nikmati makanan itu. Ini memberi isyarat kepada puasa-puasa sunnah. Puasa sunat, kita sering puasa sunat, ternyata ada teman kita yang ngundang kita untuk makan. Kita tolak begitu saja, enggak saya puasa, maaf ya. Enggak begitu bahasanya. Ya, kita bisikkan sama dia, saya sedang puasa, maafin saya. Kalau dia enggak menerima juga, makan itu. Allah Maha tahu. Kalau menjadikan tidak makannya kita merusak hubungan ukhuwah Islamiyah antara kita dengan dia, makan. Allah Maha tahu. Masa dari fajar sampai dengan waktu itu, Allah hitung pahalanya sebagai puasa. Ya, kita kadang-kadang, apa kalau bahasa kita skeptis ya. Ya, apa selalu apa begitu. Nah, tapi orang juga harus tahu, hormat juga ya bagi teman-teman kita yang orang sedang berpuasa, ya dia hormati juga. Ya, jangan makan semaunya saja, enggak. Ada tata keramanya. Ini diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujibhu." Kalau kamu dipanggil untuk suatu makanan, maka penuhi panggilan itu. Fa in kana sha'iman falyusalli. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia dalam posisinya sedang dalam berpuasa, falyusalli. Falyusalli artinya falyad'u, doakan. Dia berdoa. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan berpuasa, falyat'am, makan, nikmati itu. Ini adalah etika. Ya, etika. Biasanya ini sering terjadi ketika bulan Syawal. Ya, bulan Syawal kita kadang-kadang tidak mau putus. Tidak mau putus. Hari kedua langsung saja puasa. Tidak apa-apa. Boleh saja, tidak apa-apa. Atau diambil nanti hari-hari kedua, ketiga biasanya masih ada hari raya, silaturahim, mundur sedikit. Tidak apa-apa. Diatur. Ada etikanya. Kenapa? Karena kalau puasanya puasa wajib, kita harus meniatkan puasa itu dari malam hari. Tapi kalau puasanya puasa sunat, tidak perlu kita niatkan di malam hari. Bangun, subuh, saya mau puasa, jalan. Jadi tidak harus diidapkan niatnya itu di malam hari. Jadi pagi-pagi bangun subuh, rasanya mau puasa, tidak apa-apa. Ya, karena kita tidak tahu dari puasa-puasa yang wajib yang kita lakukan ada kekurangan di sana-sini. Sama seperti sholat, ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Yang bisa menutupi kekurangan itu adalah ibadah-ibadah yang sunnah itu. Dalam hadis itu, summa tu'khadhu sairul a'mali ala dzalik. Kemudian dilakukan perhitungan seluruh amal perbuatan seperti itu. Artinya kasusnya sholat yang wajib ada kekurangannya, maka sholat sunat yang menutupinya. Nah, 3 hadis inilah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama, yang berkaitan tidak boleh mencela makanan. Yang dianjurkan adalah memuji makanan itu. Yang kedua, bagaimana seseorang, adab seseorang, etika seseorang ketika dia dihadapkan dengan makanan. Apabila dia puasa, dia berdoa. Apabila tidak berpuasa, dia makan, dia nikmati itu. Inilah yang diajarkan
Dan Rasulullah juga selalu bertanya kepada keluarganya kalau akan disuguhkan makanan, ada masakan apa nih? Lauknya apa? Wajar-wajar saja nanya. Ternyata tidak ada yang lain, ada yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, itulah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari yang lain, ya, nikmati aja yang ada itu, kita syukuri. Dikirakan Allah wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita yang lebih banyak jumlahnya, lebih enak rasanya dari makanan-makanan.